dadosnya mau nggak teman? Pintu keluar nonton kayak jalan lorong 6 meter 9 lorong terus anak apa gendengnya mana nonton lah mungkin terapi beri nyambung Ponti putusnya kalian Mas Ujo tong mriki. Oh iya. Karena nunggu saya juga percuma mau nggak datang ya udah Mas Pujo. Jadi mau Mas Ujo niku sanjan apa dhewe ning gor wis tau. Ning gedung wis tau. Saiki ning lapangan. Ben adem. Bahwa kalau bosmu kuku harus di lapangan nggak usah pakai atap lah. Saya yang nggak setuju. Nanten atep. Nah iya kan. Yang jelas tuh sakra kedua itu harus ada atapnya, kalau enggak ya saya belum, kecuali masih mampu banget ada di samping saya. Hujan tuh bisa begini. Gitu. Iya. Leluhur satu itu yang Musik kuning. iya yang dibilang itu pendekar si kuning. Iya, si kuning. Salah satunya kalau Nabi Musa kan dengan nukaknya dikebukan buka. Tapi kalau beliau ini dia maju, airnya yang mundur. Jeruk. Mas Manji takut kalau diajak. Diajak lakunya. Nah, sampai sekarang belum ada. Sebenarnya mau nonton Pak. Belum Pak. Ya, sekarang terus beratnya tuh muncul Pak Haji berarti ilmu begitu khawatir saya. Siap. Alhamdulillah. Ya semua orang Pak setua. Dengan ini mau ngelin saya. Nah, jadi kalau ada masalah tuh rebutan pikun. Dasar udah tua pikun. Oh alah. Nah, saya balas dia tambah 3 kali 4 kali. Warga yang namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, walaupun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami bagi kami, dan juga yang kami hormati teman-teman seperjuangan dan pengorbanan angkatan Latingan 2019. Berapa orang itu Pak? 17 orang. Berapa? 17. Ya. Terus Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. amin. Karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara syukur. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke maribaan baginda Nabi besar kita Muhammad Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi serta para wasallam. keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumul kiamat nanti mendapat syafaatnya. Amin. Mohon izin kepada Kang Mas Sepuh Bakarto, sebelum acara syukuran dimulai, kami khususnya Latingan 2019 ya sekarang ini sudah ada, mohon kiranya mendapatkan ujangan dan nasihat agar kami menjadi warga yang baik dan paling tidaknya bermanfaat buat diri sendiri, buat orang lain dan masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Pait dan keluarganya. Yang saya hormati saudara-saudaraku, para warga baik yang senior maupun junior. Tapi khusus kepada saudara-saudaraku warga yang disahkan tahun 2019 di Rayon Pintu Air yang sekarang ini mengadakan syukuran.
Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya. Pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bahagia semua. Amin. Yaitu menghadiri acara syukuran. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya, kepada kita sekalian. Mudah-mudahan bila kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Berkaitan dengan rasa syukuran ini, saya juga ngobrol-ngobrol tentang wabil khusus kepada saudara kuliah syukuran pada malam hari itu, juga khususnya semua. Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih ya, atas digelarnya ini. Mudah-mudahan yang menggelar syukuran ini senantiasa diberkahi kesehatan lahir batin. Amin. Allahumma amin. Juga ikhlasnya untuk donodriyah ini atau memberikan sesuatu kebaikan terhadap orang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, melipat gandakan wabil khusus tentang rezekinya. Amin. Yang kedua, saya bersyukur dengan Rayon Pintu Air yang selalu bersemangat, biarpun kadang-kadang dalam proses kehidupan kita memang harus ada kendala. Tapi kalau dipikir kendala, ujian itu, kalau saya bilang yang lebih tepat itu adalah ujian atau cobaan ya. Ini memang merupakan suatu proses di dalam kehidupan kita. Allah memberikan seperti kayak itu. Yang saya rasakan, yang sudah sering saya katakan seperti itu, bahwasanya di dalam hidup ini sekecil apapun berkah Allah atau cara hidup kita yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan suatu berkah, tapi semuanya pasti ada hikmah di belakangnya. Ini yang paling kita yakini dan paling mari kita ngajak bersama-sama. Tadi saya ngobrol dengan Pak Haji sangat telitinya untuk meniteni kalau kata orang Jawa, bahwa proses sejahtera itu sebetulnya sangat unik ya, sangat unik. Salah satunya yaitu tadi di dalam 17 orang, tapi kalau pintu air mudah-mudahan enggak ya, 17 orang itu kalau sesuai dengan mukadimah bahwa hakikat hidup berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju kesempurnaan, itu menandakan bahwa 17 orang yang pelajarannya sama, yang tantangannya sama, di dalam proses yang ngajarin sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Ini adalah merupakan suatu bentuk bahwa antara satu dengan yang lain tidak diperbolehkan untuk saling merasa bisa dan saling
merasa lebih hebat. Karena Allah mengendaki kejadian itu supaya kita paham dengan diri kita masing-masing, paham bahwa dari Allah itu pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Kadang-kadang saya ngambil contoh bahwa jangankan saudara kandung, saudara kembar sekalipun itu tidak bisa sama semuanya. Itu menandakan bahwa apa yang kita proses hidup melalui setia hati terate ini dengan ilmu Esa ini, ya kita benar-benar harus sadar yang paling tepat dan yang paling simple sebelum meneruskan perjuangan tentang memiliki ilmu Esa, menjalankan ilmu Esa, itu adalah introspeksi diri. Introspeksi diri, yaitu kalau ibarat orang Jawa dikatakan mulak saliro angroso wani, itu artinya introspeksi diri. Jadi mempelajari ilmu Esa kita berangkat dari introspeksi diri, terutama tentang kelemahan-kelemahan atau kekurangan dalam diri kita. Harus paham benar, harus diakui dengan ikhlas, harus benar-benar berani mengatakan yang sebenarnya, biarpun kadang-kadang menyedihkan. Kalau kita sudah mampu itu, marilah sama-sama kita bisa meneruskan ilmu setia hati. Kenapa? Karena jadi tadi 17 orang itu belum tentu sama semuanya. Ya, biarkan satu leteng, satu tanyain ini belum tentu tahu, tapi tanyain yang satu udah tahu. Lah sekarang kalau ditanyakan masalahnya apa, orang satu leteng kok yang satu tahu, yang satu, itulah yang dibilang kodrat dari Allah. Nah pada saat itu mungkin gak dengerin, biarpun dengerin pasti akan lupa kalau memang sudah dikodratkan oleh Allah. Itulah hebatnya kita. Makanya saya mengajak yang paling utama, dan itu hasilnya luar biasa, marilah kita bangun persaudaraan kita. Jangan sampai ada yang menyakiti satu dengan yang lain. Ya, biarpun itu fisik, apalagi sampai hati. Ya, apalagi sampai hati. Kita harus selalu ingat pepacuh. Kita harus selalu ingat sumpah. Itu yang paling tidak bisa kita ngales, dan paling kita akan terjadi apa yang kita bawakan di dalam hidup kita masing-masing. Ya, itu harus benar-benar kita pahami dan kita yakini bahwa itu adalah merupakan suatu kunci. Karena saya sering mengatakan dan sering mendengar bahwa orang Indonesia itu tidak ada yang miskin. Mestinya tidak ada yang miskin. Sesuai dengan proses dapatnya itu dan proses dari kehidupannya, selama itu membangun setia hati dengan baik, selama kita bisa membangun persaudaraan dengan baik, selama kita bisa menjalankan yang namanya memayu hayuning bawono, insya Allah orang Indonesia tidak mungkin ada yang miskin. Ya, apalagi dikatakan, Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah kaum kalau kaumnya itu tidak mau berusaha semaksimal sendiri. Itu sudah jelas ya, kalau pakai apa yang kita suka dengarkan kiai dan lain sebagainya. Apalagi di dalam jiwa harus bertakwa. Harus bertakwa itu berarti hidup kita bersandar kepada Allah. Semua apa yang kita butuhkan itu dari Allah. Coba kalau semua kita bisa menjalankan takwa Allah itu, kita harus berani yakin bahwa kita pasti akan didulukan oleh Allah. Doa-doa kita itu di jiwa. Yang kedua, harus memiliki suatu keyakinan dan harapan bahwa di dalam kehidupan itu kalau soal-soal kecil ngalah. Kata Allah,
orang yang ngalah itu termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar itu katanya disayang oleh Allah, salah satu. Yang ketiga, berani tidak takut mati. Itu menggambarkan bahwa kita hidup di dunia ini memang kita harus berani hidup dengan penuh semangat, penuh perjuangan, penuh aniaya, penuh saingan secara baik, ya, sesuai dengan wilayah kita masing-masing, wilayah kehidupan, wilayah dan lain sebagainya. Yang kehidupannya sedang, jangan terlalu melihat yang ke atas. Yang di atas harus melihat-lihat ke bawah. Jangan ke atas terus, karena kalau ketinggian terus dia juga Allah tidak kuatkan daya gravitasi, juga berbahaya. Makanya yang di atas harus melihat ke bawah. Dan ini sangat-sangat penting. Karena saya mengajak kepada saudara-saudaraku pintu air, kebetulan kita juga diawali dari saudara-saudara kita yang tokoh agama, tokoh organisasi dan lain sebagainya. Marilah pengalaman-pengalaman itu semua adalah mengacu kepada setia hati. Ini yang sangat saya rasakan. Yang kedua, tentunya memang banyak hal yang saudara-saudaraku warga 2019 yang memang perlu harus dicari tahu. Makanya malam hari ini saya sarankan, yang pertama itu adalah persaudaraan. Yang kedua itu adalah olahraga, ya. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah seni. Yang keempat adalah memayu-ayuning kaum. Ini setelah Allah memberikan hidup. Sebelum masuk Esa, kita sudah memiliki yang namanya jiwa. Jiwa. Yang namanya watak atau sifat. Watak sama sifat itu kita bawa mulai dari kecil. Ya, sifat itu kita bawa mulai dari umur 5 tahun sampai menuju ke SMP. Bahkan SMP kelas 3. Nah, watak itu kita bangun setelah kita dewasa, kita pengaruh lingkungan, ya, pengaruh lingkungan. Terserah lingkungannya pada saat itu apa saja, kita masing-masing merasakan. Tapi setelah kita masuk Esa, semua adalah dibangun di organisasi untuk memiliki atau membentuk karakter orang Esa, yaitu jiwa seorang Esa. Jadi sifat dan watak tadi yang bagus kita masukkan kepada jiwa seorang Esa. Akhirnya kekurangan-kekurangan kita atau keterlanjuran kita untuk berbuat yang tidak baik selama belum masuk Esa, itu setelah kita membentuk jiwa seorang Esa, insya Allah itu akan kita tinggalkan, ya. Jadi jiwa seorang Esa yaitu satu, bertakwa kepada Tuhan. Soal kecil remeh ngalah, soal besar kita selesaikan sampai prinsip. 3, berani tidak takut mati. 4, sederhana. 5 adalah memayu-ayuning kaum. Kelima ini marilah sama-sama kita baca kembali, terus kita jalankan dengan tulus ikhlas sebaik-baiknya. Caranya, kita udah sama-sama tua, kita sama-sama menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin rumah tangga, ya. Kita harus menyadari, kembali kepada introspeksi, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat luas kepada kita sekalian, ya.
nikmat gagah, nikmat sehat, nikmat ganteng, nikmat sukses ekonomi, nikmat semuanya sudah diberikan kepada kita. Kalau itu benar-benar kita bisa mensyukuri, apalagi sekarang kita udah bersaudara seperti kayak ini, yaitu berkah saudara, berkah persaudaraan itu kalau di agama kita itu adalah silaturahmi. Silaturahmi itu sebetulnya intinya kita bertatap, bersentuhan, saling mendoakan. Itu akan mendapatkan berkah panjang umur dan berkah rezeki. Jadi ini benar-benar harus kita upaya. Makanya saya bilang orang Esa sebetulnya kalau tidak lari kepada, tidak lepas dari pepacuh, tidak lepas dari wasiat, tidak lepas dari sumpah, insya Allah akan berkembang. Nanti sama-sama kita buktikan, ya. Nah, dengan persaudaraan kita itu hikmahnya saling mengingatkan. Misalkan saya mau salah kan ya, kebetulan yang dekat dengan saya, Mas nun sewu itulah berkahnya kita. Berkahnya kita seperti itu. Nah, ini adalah jiwa-jiwa kita setelah Hesa Trate ini mendasari atau membuat pondasi untuk kita ini selalu berbuat setia hati, selalu berbuat memayu hayuning bawah, selalu berbuat adil seperti kayak tonggak putih merah putih. Selalu kita seperti kayak bunga terate, ada 3 macam, itu melambangkan perbedaan kehidupan yang dimuarakan kepada duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yang artinya yang sudah memiliki suatu kesuksesan kita harus selalu melihat yang bawah selalu saling mendoakan supaya dia tidak ada cemburu sosial satu dengan yang lain. Itulah Esa, persaudaraan Esa. Karena Esa tidak berjalan begitu saja. Esa penuh dengan tuntunan, penuh dengan doa-doa dan lain sebagainya. Ya. Karena harapan saya setelah saudara memiliki ilmu Esa, setia hati, kita sudah memiliki suatu pondasi kekuatan. Ya, ini adalah sebetulnya awal dari semua. Awal dari semua. Dan setelah jadi warga, yaitu tadi warga seperti kayak mori putih yang pada saat kita pengesahan kita dudukin dengan logam yang notabene untuk menebus jurus kita yang 36 ini, diusahakan dalam keadaan suci, tetap ngambil air wudhu ya. Itu adalah janji ya, biarpun setelah ngambil air wudhu jalan di tanah dan sebagainya, tapi niat untuk mengambil air wudhu bahwa kita yakin bahwa akan dudukin mori, saya niat dengan tulus ikhlas membersihkan diri kita. Bukan pertanyaannya ya, setelah perempuan salaman dengan laki-laki batal enggak? Bukan itu. Kalau batal itu untuk sholat, tapi kalau untuk pengesahan itu memang rukun, supaya saudara kita yang mau jadi warga ini benar-benar memiliki suatu keyakinan dengan ilmu yang didapat dan benar-benar setelah yakin bisa bermanfaat sesuai dengan hidup kita masing-masing. Itu seperti kayak gitu. Akhirnya setelah kita sudah itu praktekkan yang namanya doa atau doa bukaan. Ya Allah ya Tuhan, seru sekalian alam.
Pak. Video-video masuk ke channel YouTube Pak Arif Bari. Amin. Saudara. Raja Rimba ya. Mantap. Dahsyat. Si Tesi Paling Erik pukul kan. juga dia Belakang. Satria. Sip. Ya, bikin konten. Ya. Bikin konten. Penting. Saya siswa. Mas Darman. Dia nggak tahu saya nih, kirain juga. Monggo.